Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustianti Sarah, NPM 2019-303055. Di video kali ini saya akan merangkum dan menjelaskan materi kuliah Filsafat dan Pengetahuan Modern dari week 1 sampai week 15 sebagai tugas final dan syarat salah satu mengikuti ujian akhir semester. Apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu yang tidak terbatas karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat secara bahasa berasal dari kata philia yang berarti persahabatan atau cinta dan sophia berarti kebijakan atau kearifan. Sedangkan secara harfiah, filsafat berarti pencinta kebijakan. Secara umum, filsafat memiliki pengertian mencari kebenaran atau hakikat. Cara pandang filsafat dapat terbagi menjadi dua, yakni sebagai kegiatan dan analisis konseptual. Pada era modern kini, bagian dari filsafat telah menjadi disiplin akademik yang terpisah, di antaranya psikologi, sosiologi, linguistik, dan ekonomi. Filsafat buat apa? Kaguman filsafat di lingkungan mahasiswa antara lain untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan krisis, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematik dan krisis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul oleh karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Objek materi dengan objek formal dalam ilmu pengetahuan. Objek materi ialah sasaran atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu, atau sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata maupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Objek formal ialah sudut pandang atau pandangan mengenai objek material tersebut, atau cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Periode awal Islam. Sekitar abad 7-14 Masehi, muncullah filsafat Islam di dunia timur. Konteksnya adalah penaklukan Iskandaria pada tahun 641 Masehi yang memperluas kekuasaan bahasa Arab atas Timur Tengah. Iskandaria semula merupakan lumbung filsafat dan sains setelah Athena, menyebarkan pengaruhnya ke Mesir, Suriah, hingga Irak, sehingga kawasan yang diperintahkan oleh Iskandaria Agung menjadi taman peradaban Yunani. Penaklukan Iskandaria membawa bangsa Arab bersentuhan langsung dengan peradaban Yunani. Di masa modern, muncul dengan berbagai aliran. 1. Rasionalisme yang mengedepankan akal. 2. Empirisme yang mengedepankan indrawi manusia. 3. Kristisme yang menggabungkan antara akal dengan pengalaman indrawi. 4. Idealisme yang menjunjung tinggi spirit atau roh. 5. Materialisme yang menjunjung tinggi material sebagai objek satu-satunya kajian filsafati. 6. Fenomenologi yang menjunjung tinggi intuisi. Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani onto, ada, dan logos, ilmu. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan secara sederhana. Ontologi bisa juga dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Pengertian metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani, meta yang artinya sesudah atau dibalik sesuatu, dan fisika artinya nyata. Metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang membahas permasalahan suatu yang ada. Metafisika sangat sulit dijelaskan karena metafisika menjelaskan sesuatu yang ada tapi tidak berada. Asumsi. Asumsi adalah suatu anggapan atau dugaan sementara yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, serta membutuhkan pembuktian secara langsung. Ada juga yang mengatakan arti asumsi adalah suatu tindakan memperkirakan keadaan tertentu yang belum terjadi. Pengertian epistemologi. Epistemologi pada hakikatnya adalah studi filosofis tentang hakikat, asal-usul, dan batasan pengetahuan manusia. Atau dengan kata lain, epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan. Landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmu merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode ilmiah telah dijadikan pedoman dalam menyusun dan membangun atau mengembangkan pengetahuan ilmu. Pengertian aksiologi.
Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio yang artinya nilai, dan logos artinya ilmu, penalaran atau teori. Aksiologi secara bahasa dipahami sebagai teori tentang nilai. Secara ilmiah, aksiologi dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas persoalan nilai. Kebenaran ilmiah, trend atau kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Dalam bahasa Arab, kebenaran disebut al-alaq, yang diartikan sebagai nakid al-batil. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia, kata kebenaran menunjukkan kepada keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh adanya. Adapun teori-teori kebenaran antara lain teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme. Kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah yaitu kebenaran yang diperoleh bukan berdasarkan penalaran logika ilmiah, di antaranya kebenaran karena kebetulan, kebenaran agama, kebenaran intuitif, kebenaran karena trial dan error, kebenaran spekulasi, kebenaran karena kewibawaan, dan kebenaran karena akal sehat. Banyak para ahli yang memaparkan ide tentang sudut pandang kebenaran, termasuk bagaimana membuktikannya. Pada hakikatnya, sudut pandang kebenaran ada tiga, yaitu kebenaran ilmiah, kebenaran non-ilmiah, dan kebenaran filsafat. Biasanya, kebenaran ilmiah lebih sahih, logis, dan terbukti kebenarannya. Namun, bukan berarti bahwa kebenaran non-ilmiah dan filsafat selalu salah atas suatu kebenaran. Malah bisa saja kebenaran non-ilmiah terbukti lebih benar dari kebenaran ilmiah yang disusun secara logis. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang bersifat ilmiah atau memiliki sifat ilmu. Adapun ilmu sendiri definisinya adalah sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu. Menurut Cheng Lan 1993, berdasarkan sejarah perkembangan ilmu, didapatkan tiga karakteristik utama dari pendekatan ilmiah, yaitu reduksionis, repeatability, dan refutation. Problem nilai dalam ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai berfungsi mirip dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Dalam teori nilai terkandung tujuan bagaimana manusia mengalami kehidupan dan memberi makna terhadap kehidupan ini. Dalam filsafat, terdapat dua pandangan mengenai ilmu, yaitu ilmu bebas nilai dan ilmu terikat nilai atau tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai ini mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya. Keduanya berdiri sendiri menurut pandangan ilmu terkait nilai atau tidak bebasnya nilai. Ilmu itu selalu berkaitan dengan nilai-nilai. Ilmu filsafat, alam, sosial, humaniora, dan keagamaan. Berdasarkan keberagaman dan dinamika kebutuhan manusia, berkembanglah disiplin-disiplin ilmu, yaitu ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu agama. Ketiga disiplin ilmu tersebut, terutama terkait dengan filsafat, kajiannya memiliki kekhasan epistemologi masing-masing. Kekhasan tersebut tergambar dalam cara-cara kerja ilmu tersebut. Masing-masing disiplin ilmu memiliki cara kerja yang berbeda antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya. Filsafat sebagai landasan ilmu dalam pengetahuan sains. Ilmu pengetahuan alam atau sains sebagai salah satu ilmu yang berkembang dari filsafat ilmu, merupakan ilmu yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Filsafat sangat diperlukan kehadirannya pada saat perkembangan sains yang semakin menunjukkan spesialisasi keilmuannya. Para ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mendalami tentang filsafat diharapkan mampu memahami keterbatasan nilai dan lingkungan. Refleksi filsafat ilmu oleh Profesor Dr. Marsigit. Filsafat ilmu adalah oleh pikir, sumber-sumber yang dipikir itu apa saja, bagaimana kebenarannya, bagaimana logikanya, apa saja cangkupannya, apa objeknya, apa metodologinya. Membicarakan filsafat ilmu berarti juga membicarakan filsafat. Filsafat mencakup tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan estetika. Sekian rangkuman mata kuliah filsafat dan pengetahuan modern dari week 1 sampai week 15 yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.